Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Sega. Dalam hal ini Bapak akan mengajarkan mengenai seni budaya untuk kelas 7 bab yang pertama. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pertama yaitu konsep menggambar itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah apa saja sih alat atau benda atau bahan yang kita gunakan untuk menggambar. Kemudian yang ketiga adalah unsur-unsur gambar. Yang keempat itu adalah prinsip-prinsip dalam menggambar. Dan yang kelima adalah prosedur atau langkah-langkah dalam menggambar secara umum ya. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah yang namanya menggambar waktu kalian berada di bangku sekolah dasar. Nah, apa saja sih yang kalian gambar? Pasti kalian akan melihat gambaran Bapak seperti ini yang akan kalian gambar. Wah, ini ada gunung, kemudian ada matahari terbit di antara dua gunung ini, kemudian ada awan-awan biasanya. Kemudian ada jalan biasanya. Waduh, jalan lagi ini. Jalan paling mudah ya. Kemudian ada rumah. Ada rumah, kemudian ada jendelanya. Gak mungkin rumah nggak ada jendelanya ya. Kemudian ada pohon-pohon di sepanjang jalan biasanya. Nah, biasanya ini yang digambar. Bahkan ada burung itu, burung-burung yang terbang. Ya, oke. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan apa itu arti menggambar. Nah, menggambar itu adalah suatu kegiatan manusia. Kegiatan manusia yaitu di mana berkoordinasi dengan penglihatan. Penglihatan berarti ada hubungannya dengan mata kita ya, dan juga gerakan tangan. Gerakan tangan. Jadi ada mata sama juga dengan tangan yang kita gerakkan. Oke. Pada zaman dahulu juga biasanya gambar digunakan sebagai bahasa universal. Apa itu bahasa universal? Yaitu adalah bahasa umum yang digunakan ketika zaman dulu belum mengenal namanya tulisan. Jadi gambar ini adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan mereka sehari-hari pada zaman prasejarah dulu. Karena dalam bab ini kita berbicara tentang menggambar, berarti kita ada hubungannya dengan bahan alat yang kita gunakan. Yaitu biasanya bahan yang digunakan dalam menggambar itu ada kertas gambar ya. Kertas gambar atau kertas biasa. Juga kita biasanya menggunakan alat yaitu berupa spidol, pensil ya biasanya. Terus biasanya pensil warna, penggaris juga itu termasuk ke dalam alat dalam menggambar, karena ada beberapa unsur yang ada di dalam menggambar yang akan kita bicarakan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada teknik dalam menggambar ya. Ada beberapa teknik, yaitu pertama ialah teknik linear ya. Linear ini yaitu dimana teknik yang digunakan sehari-hari oleh kita ya. Biasanya bisa dilihat di sini. Biasanya kita menggunakan garis untuk menggambar dalam teknik ini ya. Jadi menggunakan garis. Kemudian yang kedua kita punya teknik arsir ya. Teknik arsir ini digunakan biasanya menggunakan pensil atau pena ya. Jadi diarsir ya. Jadi nanti mau arsir bulatan atau arsir apa saja, yang pasti dia tekniknya dia lebih ke arsir ya. Jadi seperti itu. Oke, yang ketiga ada teknik Dussel. Teknik Dussel
itu hampir sama dengan teknik arsir, tetapi di sini teknik Dussel yang kita gunakan itu lebih pekat ya, warnanya lebih pekat. Misalnya kita menggambar daun, dia seperti digosok ya, warnanya lebih gelap ketimbang yang di arsir tadi. Jadi dia sama seperti arsir, tapi dia untuk pewarnaannya agak lebih gelap. Kita lanjut teknik yang keempat. Keempat adalah teknik pointillis. Artinya teknik pointillis ini itu adalah menggunakan titik-titik ya. Pointillis ini menggunakan titik-titik. Kalau kita gambar di sini Bapak akan mencoba menggambar mata ya, menggunakan teknik titik-titik tadi. Ya, jadi ini ada teknik mata itu menggunakan titik-titik. Kalau misalnya kalian lihat di buku pelajaran, kalian akan paham ya bagaimana teknik pointillis itu sendiri. Kemudian teknik yang kelima dan yang keenam yaitu ada teknik akuarel dan teknik plakat. Nah, akuarel itu sendiri yaitu teknik yang menggunakan cat lukis atau cat warna. Nah, akuarel ini sendiri dia memerlukan banyak air komposisinya untuk menambahkan cat warna itu sehingga bisa digunakan untuk menggambar tadi. Nah, sedangkan plakat cat warnanya itu lebih kental ketimbang cat pada akuarel. Selanjutnya itu kita akan berbicara tentang unsur-unsur dalam gambar. Yang pertama ialah titik. Nah, titik digunakan tadi ya. Untuk menggambar kita bisa menggunakan teknik apa tadi? Sebelumnya pointillis ya. Nah, kemudian yang kedua ada garis. Nah, garis itu juga digunakan dalam unsur menggambar ya, karena dari titik tadi bisa berubah jadi garis, terserah garisnya mau gimana. Jadi unsur-unsur dalam menggambar itu ada hubungannya dengan garis tadi. Kemudian yang ketiga adalah bidang. Nah, bidang ini seperti lingkaran segitiga itu termasuk namanya bidang. Jadi ada hubungannya nih dengan matematika gitu ya. Kemudian yang keempat ada bentuk. Nah, bentuk itu adalah misalnya kubus. Kubus itu termasuk dalam bentuk ya. Sudah dalam bentuk. Bukan lagi bidang. Jadi kubus, balok, tabung itu termasuk dalam bentuk. Kemudian yang kelima, kita dalam unsur menggambar perlu adanya warna supaya terlihat lebih indah ya, kelihatan oleh mata. Karena tadi pengertian dari menggambar tadi sebelumnya adalah kegiatan manusia dalam berkoordinasi dengan penglihatan dan juga gerakan tangan. Jadi ketika orang melihat, oh itu bagus ya warnanya, warna merah, kuning ya. Kemudian yang keenam ada tekstur. Nah, di dalam menggambar atau lukisan orang kadang-kadang ada yang istilahnya dengan tekstur ya. Tekstur dalam menggambar itu ada yang halus permukaannya, ada juga yang kasar. Nah, kemudian yang ketujuh ada gelap terang. Nah, ketika poin yang ketujuh ini yaitu gambar sudah hampir selesai, tapi diperlukan lagi kontras warnanya lagi ya. Kontras warnanya apakah digelapin atau diterangin lagi ininya gambarnya, gambar yang ada atau yang gambar yang kalian gambar. Oke, kemudian kita masuk ke dalam 4 prinsip dalam menggambar flora, fauna, dan benda alam. Yang pertama itu ialah perspektif. Maksudnya perspektif itu adalah prinsip menggambar itu berpedoman pada pandangan atau tata letak suatu objek. Nah, misalnya kalian mau menggambar spidol ini ya. Spidol ini ada di
dekat papan tulis, otomatis dia terlihat lebih jauh. Ketika kalian menggambar, mungkin ini akan lebih kecil. Tetapi ketika Bapak dekatkan, ini dia akan lebih besar. Jadi ada dua pandangan atau perspektif tadi terhadap tata letaknya, tata letak suatu objek pada mata kita ya. Oke. Prinsip yang kedua adalah komposisi. Nah, komposisi ini adalah susunan atau tata letak suatu objek. Nah, kalian bisa lihat di meja ini. Di meja ini objek yang ada itu tersebar ya, masih tersebar. Jadi tidak tampak terpisah dan berjauhan sehingga kurang baik untuk dilihat. Nah, sekarang Bapak akan coba susun. Dia lebih berdekatan, jadi terlihat lebih rapi ya. Jadi komposisi itu ketika dia berjauhan dia tidak terlihat seninya, tapi ketika dia disusun dalam satu tempat itu akan terlihat lebih berseni ya. Prinsip yang ketiga itu adalah proporsi. Proporsi itu artinya perbandingan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Ya, kenapa Bapak bilang seperti itu? Kalian bisa lihat dua benda yang ada di depan Bapak ini, di depan meja. Di atas meja ini ada dua benda, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Nah, ketika kita taruh benda kecil ini di depan, otomatis yang belakang terlihat. Jadi seperti itu namanya proporsi. Jadi ukuran dari objek tersebut. Jika Bapak taruh ini ke belakang, maka dia tidak terlihat yang bentuk yang lebih kecilnya. Jadi tertutup oleh yang lebih besar. Alangkah lebih baiknya dia di depan. Prinsip yang keempat itu adalah pencahayaan. Karena suatu objek akan terlihat bentuknya ketika adanya cahaya ya, ada cahaya yang masuk, jadi kita bisa melihat objek itu dengan sempurna ya, karena dari warna, dari segi warna dan juga yang lainnya kita bisa melihat oh ini bentuknya ini, oh warnanya ini. Jadi pencahayaan itu sangat penting dalam proses menggambar. Oke, selanjutnya ada prosedur atau langkah-langkah dalam menggambar secara umum. Yang pertama, kita harus mengamati objek yang akan kita gambar. Misalkan yang kita gambar adalah bunga ya, bunga beserta tangkai, kemudian harus detail melihatnya, daunnya seperti apa, kemudian warna bunganya bagaimana, warna tangkainya seperti apa. Nah, itu namanya pengamatan objek secara keseluruhan. Yang kedua, itu adalah pembuatan sketsa. Nah, kita harus membuat sketsa apa yang kita gambar, entah itu tadi flora, fauna, dan juga benda alam yang akan kita gambar. Kita harus punya dasar sketsanya, yaitu tadi ada unsur-unsur dalam menggambar, itu harus digunakan. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah pencahayaan. Nah, di mana pencahayaan itu tadi adalah penting untuk kita supaya tahu benda yang kita gambar itu mau dikontraskan bagaimana pencahayaannya, entah itu agak gelap atau agak terang atau sangat terang atau terang ya. Jadi kita harus tahu pencahayaan dalam menggambar itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah pewarnaan. Nah, kita masuk ke pewarnaan setelah kita tahu posisi objeknya itu di mana. Kemudian kita melihat warna-warna detailnya seperti ini. Yang Bapak pegang ini adalah misalnya satu tangkai bunga ya. Kalau tangkai bunga itu ada daun berwarna hijau, mungkin ada bagian yang berwarna putih, kemudian bunganya yang berwarna kuning. Kemudian yang kelima adalah penyelesaian akhir. Jadi kita setelah menggambar ya, menggambar mau flora atau fauna atau benda alam, kita harus ada penyelesaian akhir, entah itu bagian kontras warnanya bagaimana, kontras cahayanya bagaimana, terus
detail dari objeknya tadi. Misalnya daun itu pasti mempunyai tulang daun, jadi harus digambar secara detail ya. Untuk lebih lanjut, jangan lupa ikuti terus channel YouTube Bapak di Sega Channel, dan jangan lupa subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen ya. Thank you.